Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke part berikutnya atau part terakhir. Sebelum kita masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing dan berdoa pun kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan di rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratul maut wan nazata minan nar wal afwa indal hisab. Sadaqallahul adzim. Berdoa selesai. Inilah ceritanya. Kita kembali ke Kang Holil. Saat aku sedang membantu ibu memperbaiki meja untuk perjualan, Randy pun menghampiriku dan memberikan beberapa informasi yang didapatnya. Lantas aku dan Randy pun berbincang membahas informasi yang didapat Randy. Namun saat aku akan menyampaikan apa yang aku lihat tadi pagi, tiba-tiba ibuku menghampiriku dengan membawa beberapa kopi dan amunisi berasap. Seketika kita menghentikan percakapan dan membahas topik lain. Setelah aku selesai mengerjakan pekerjaanku, tiba-tiba pasangan yang menggendong anak kecil itu lewat kembali dengan anak kecil yang seperti meledek kami yang sedang terduduk. Sontak aku muak dengan ledekan itu, tapi Randy menahanku dan berbisik, "Untuk saat ini biar kita saja yang tahu, jangan membuat kecurigaan," bisik Randy. Aku hanya bisa diam dan mengiyakan bisikan Randy. Ibuku seperti menghampiri ibu-ibu itu dan berbincang sebentar. "Siapa ya orang itu?" tanyaku pada Randy. "Itu Pak Jaja dan Bu Sumi, warga yang baru pindah ke kampung ini," jawab Randy. "Kok kamu tahu, Ren?" tanyaku. "Tadi aku papasan di jalan dan sedikit berbincang dengan mereka," jawab Randy. "Kamu tahu rumahnya, Ren?" tanyaku. Randy menggelengkan kepala. "Kita tanya saja sama ibumu, Lil. Siapa tahu ibumu tahu." Aku pun mengangguk dan menunggu ibu kembali. Saat ibu kembali, aku pun mulai menanyakan siapa orang tadi. "Bu, siapa orang tadi?" tanyaku. "Oh, itu Pak Jaja dan Bu Sumi, Lil. Dia baru pindah sebulan yang lalu ke kampung ini," jawab ibuku. "Pak Jaja membeli rumah Pak Diki yang berada di pojokan jalan itu," jelas ibu. Aku pun mengangguk paham dan menghentikan pertanyaanku. Akhirnya ada informasi juga tentang siapa yang memelihara tuyul di kampung ini. Tapi mereka akan pergi meninggalkan kampung ini untuk beberapa hari karena mereka harus ke rumah saudaranya karena orang tua mereka meninggal dunia, ucap ibu lagi. Aku pun menghentikan rasa penasaranku. Semoga saja dengan kepergian mereka kampung ini tidak ada lagi yang kehilangan uang. Namun dugaanku salah. Selama mereka pergi, warga masih saja ada yang kehilangan uang, namun tidak sebanyak kemarin. Hari-hari berikutnya sudah tidak ada lagi yang kehilangan uang di kampung ini, sampai kembalinya pasangan itu. Mulai kembali warga kehilangan uang. Saat mendengar dan melihat mereka kembali,
aku pun kembali penasaran tentang apa yang mereka lakukan di luar kampung ini. Saat malam tiba, aku melihat di halaman depan rumahnya kini terdapat dua bocah berkepala gundul tanpa menggunakan busana, sedang bermain di halaman rumahnya dengan seekor kepiting. Namun seekor kepiting itu dibawa masuk oleh Bu Sumi. Aku yang penasaran dengan perlahan mencari di mana kamar seseorang yang membawa dua bocah gundul itu. Setelah lama mencari-cari, akhirnya aku menemukan celah untuk mengintip. Untungnya tempatnya tidak terbuka dan sangat tersembunyi, jadi kami tidak khawatir kalau ada orang yang melihatnya. Kebetulan juga saat itu Pak Jaja tidak ikut pulang ke kampung ini, jadi kami sedikit aman. Saat kulihat dari celah-celah bilik, aku terkejut melihat Ibu Sumi memasuki kamar itu. Perlahan Ibu Sumi membuka pakaiannya. Terlihat jelas postur tubuh badan Bu Sumi. Walaupun Bu Sumi bisa dibilang agak tua, namun postur tubuhnya tidak kalah dengan anak muda. Perlahan-lahan Ibu Sumi membuka bajunya dan membuka dalaman bagian atas. Lalu Ibu Sumi terlentang di atas tempat tidur, dengan jelas memperlihatkan payudaranya yang sepertinya akan menyusui dua bocah gundul itu. Tidak lama kemudian bocah gundul itu pun mendekati dan memainkan payudara mulus Ibu Sumi dan langsung menyusu pada Bu Sumi. Terlihat Ibu Sumi menahan rasa sakit dari hisapan dua bocah gundul itu, dan sesekali Ibu Sumi menjerit menahan rasa sakit. Setelah dua bocah gundul itu menyusu dan melepaskan bibirnya dari payudara Ibu Sumi, terlihat lendir yang menetes dari mulut bocah gundul itu. Dengan cepat Ibu Sumi pun membersihkan lendir-lendir itu di bagian payudaranya dan kemudian menggunakan pakaiannya kembali. Setelah mereka selesai menyusu, mereka pun pergi dari rumah itu. Aku dan Randy yang mengetahui kemana larinya bocah itu, kami pun mengejarnya. Namun bocah itu memberikan sedikit perlawanan. "Ren, sebelum mereka mengambil uang warga, sebaiknya kita tangkap mereka," teriakku. Dengan susah payah aku melawan bocah yang satunya. Akhirnya aku pun bisa mengurung mereka di dalam botol dengan doa-doa yang aku pelajari selama bekerja di kota bibiku. Begitu juga dengan Randy yang dengan gampangnya menangkap bocah gundul itu. Setelah dua bocah itu kita tangkap, kita membawanya terlebih dahulu agar tahu reaksi apa yang menimpa tuannya. Dua bocah dalam botol itu memohon dan memelas pada kami dan memohon agar mereka dibebaskan. Namun kami tidak memperdulikannya dan menyimpan di rumah Randy demi keamanan. Beberapa hari setelah itu warga pun tidak ada lagi yang kehilangan uang dan kondisi Ibu Sumi pun kini memprihatinkan. Dan Pak Jaja pun sedang berusaha mencari dua bocah gundul itu, namun usahanya sia-sia. Ibu Sumi jatuh sakit pasca dua peliharaannya itu kita tangkap. Dan saat ini keadaan Ibu Sumi sangat menyakitkan dengan payudara yang mengeluarkan darah dan juga nanah. Pihak medis pun sudah didatangkan. Banyak tanggapan dari pihak medis dengan dugaan-dugaan penyakit yang diderita Ibu Sumi.
mulai dari kanker payudara dan yang lain-lainnya, yang mengharuskan Ibu Sumi ditangani di sebuah rumah sakit dan dirawat. Akhirnya Ibu Sumi pun dirawat di sebuah rumah sakit dengan dugaan kanker payudara. Namun selama Ibu Sumi dirawat, bukanlah membaik, malah tambah parah. Sudah merasa menyerah, Pak Jaja pun membawa Bu Sumi untuk kembali ke rumahnya. Saat aku mengetahui Ibu Sumi dibawa pulang, aku beserta Randy pun mencoba menjenguknya. "Assalamualaikum," ucapku dan Randy. Dibalas salam oleh Pak Jaja. "Waalaikumsalam. Bagaimana keadaan Ibu Sumi, Pak?" tanyaku. "Tidak ada perubahan, Nak," jawab Pak Jaja. "Bolehkah saya melihatnya, Pak?" ucapku meminta izin. "Silahkan masuk saja," jawab Pak Jaja tanpa ragu. Setelah kita duduk di samping Ibu Sumi, aku pun memanggil Pak Jaja. "Pak, bisa duduk di sini, Pak? Ada yang mau saya sampaikan," ucapku. "Ada apa, Nak?" tanya Pak Jaja. "Tapi tolong Bapak jawab yang jujur ya, Pak," ucapku. Pak Jaja dengan berat hati menyetujuinya. "Apa Bapak dan Ibu memelihara tuyul?" tanyaku tanpa basa-basi. Pak Jaja pun tak mampu menjawab, hanya anggukan kepalanya saja yang menandakan bahwa ia benar memelihara tuyul. "Bapak tahu konsekuensinya dengan memelihara tuyul?" tanyaku. Pak Jaja hanya menggelengkan kepala saja. "Inilah akibatnya, Pak. Payudara Ibu Sumi sudah terinfeksi dengan lendir dari mulut dua bocah gundul itu, dan ini harus diobati oleh ahlinya. Kalau seandainya telat, pasti nyawa Ibu Sumi akan hilang," ucap Randy menakut-nakuti Pak Jaja. Tangis Pak Jaja pun kini pecah mendengar ucapan Randy. Melihat kesedihan Pak Jaja, aku pun mencoba menenangkan dan memberi sedikit doa pada air dan meminumkan pada Ibu Sumi. Setelah Ibu Sumi agak membaik dan luka pada payudaranya sedikit membaik, namun hal naas menimpa keluarga Pak Jaja. Selang beberapa hari setelah kita obati, Ibu Sumi dinyatakan meninggal dunia, dan Pak Jaja pun meminta maaf pada kami atas kesalahannya selama ini. "Jangan minta maaf pada kami, Pak. Minta maaflah pada Gusti Allah. Dan Bapak juga harus bisa mengikhlaskan Ibu Sumi. Dengan begini, Ibu Sumi tidak merasakan sakit lagi karena efek menyusui dua bocah gundul itu." Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, warga pun merasakan aman, damai, dan tentram tanpa ada yang kehilangan uang sama sekali. Begitu juga dengan aku yang kembali ke tempat kerja, dan juga Randy pun sama yang mulai bekerja lagi. Sebelum kita berangkat, kita sempatkan membuang botol yang berisikan dua bocah gundul itu dan berharap tidak ada orang yang membukanya, dan kisah pun selesai. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak, menonton, dan menyaksikan cerita ini. Saya mohon maaf apabila ada cerita yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang dipahami. Seperti biasa, saya mohon dukungannya kepada teman-teman semua agar
saya dapat kesempatan untuk memperbaiki dalam pembacaan kisah-kisah cerita. Dan dukunglah channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share ke media sosial teman-teman semua untuk membantu mengembangkan channel ini, dan nyalakan juga loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dan update video dari channel ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.